Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC dimanapun Anda berada, senang hari ini kita kembali lagi hadir di sebuah perbincangan, bincang bisnis Muslim atau di BBM. Ini kali pertamanya kita di 2023 hadir menyapa Mitra JIC dan tentu pada pertemuan kali ini sambil kita mengingat kembali beberapa pertemuan-pertemuan di sepanjang 2022 atau mundur ke belakang apa yang sudah kita bahas. Semoga saja di 2023 ini dengan topik-topik yang tentu akan segera kami hadirkan untuk menemani aktivitas Mitra JC, menemani lajunya bisnis yang sedang dijalankan oleh Mitra JC, termasuk juga mungkin resolusi di bisnisnya di 2023. Mudah-mudahan Mitra JC apa yang kami hadirkan menjadi teman setia atau sahabat setia untuk Mitra JIC, berdiskusi, berdialog, berkomunikasi, termasuk juga mungkin Mitra ada beberapa hal yang ingin dihadirkan sebagai sebuah perbincangan atau mungkin sharing pengalaman dan tanggapan dari yang sedang terjadi di tengah-tengah bisnis yang sedang kita jalani bersama. BBM hari ini kita akan mengupas satu topik tentang akad jualah kontemporer. Ini salah satu standar yang kita akan hadirkan hari inilah standar AAOIV. Nanti mungkin mungkin kalau ada pelafalan yang salah ini nanti kedua pengasuh tetap akan berikan eh, keterangan yang lebih jelas tentang Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Ya, baik Mitra JC, ada banyak hal tentu yang akan kita kupas di topik ini dan pasti akan dikupas oleh kedua pengasuh kita. Izinkan Nandi Umar akan menyapa terlebih dahulu keduanya. Ada Dr. Kausar. Assalamualaikum, Dr. Kausar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bang Andi. Sehat ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Semoga Bang Iya, Andi juga sehat. Alhamdulillah, amin. Doa Dr. Kausa dan juga Dr. Nanang. Mudah-mudahan kami bersama kru di sini di 2023 sehat selalu dan semakin eksis tentunya. Dokter, apa yang sedang disiapkan di 2023, Dokter Kausar? Oke, baik. Ada Dokter Nanang juga sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum, Dokter Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Iya, Alhamdulillah, apa kabar, Dokter Nanang? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bang Andi. Iya. Semuanya Alhamdulillah. Ya, kami aturkan terima kasih dulu untuk Dokter Nanang yang sudah dan bersedia kembali untuk menjadi teman setia kami dan juga Mitra JC 2023. Dokter Nanang, mungkin apa persiapan atau strategi menjamu 2023 nih? Ya, jadi di tahun 2023 ini yang pertama kita harus mempersiapkan betul-betul ya peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan ya dari banyaknya kondisi uncertainty environment, Bang Andi. Jadi Hmm. ketidakpastian ini di tahun 2023 Hmm. menjelang tahun politik gitu, Bang Andi. Ya. Jadi ini merupakan potensi yang bisa kita manfaatkan juga ya buat rekan-rekan bincang-bincang Muslim untuk menangkap peluang di tahun politik 2023-2024 ya karena memang startnya tahun politik itu mulai tahun 2023 Bang Andi. Hmm. Iya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Nanang sudah memberikan spirit nih untuk kita agar di tahun 2023 kita semakin baik dari semua hal, semua sektor, semua lini. Kita ke tema nih, jualah kontemporer. Nih, kita berbisnis, kita berinteraksi, di mana kita juga banyak melihat peluang dan mungkin kita juga banyak melakukan sinergi-sinergi dengan pihak-pihak atau orang-orang atau lembaga atau komunitas, di mana masing-masing punya peluang berbeda-beda, punya apa namanya kesempatan dan link yang berbeda-beda. Sehingga tibalah kita pada sebuah kondisi di mana kita berinteraksi dan juga apa namanya ya ada kesempatan yang mungkin bisa disinergikan terkait dengan jualah ini. Dokter Kausar mungkin sedikit sebagai pembuka bisa gambarkan jualah karena bisa jadi sebenarnya kita sedang banyak berinteraksi dengan orang-orang atau komunitas atau siapapun gitu di tengah-tengah kita.
ini sebenarnya kategori jual, hanya saja kita mungkin yang tidak terlalu banyak paham tentang ini. Mungkin bisa gambarkan dulu. Silakan Dr. Kausar. Baik, terima kasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, senang sekali pada siang hari ini ya kita kembali hadir ya di tengah bincang bisnis muslim ini ya kepada para mitra JIC di tahun 2023 kita mengawali dengan motivasi yang kuat untuk memperoleh harta yang halal, yaitu memperoleh harta yang halal. Dan kemudian kita gunakan untuk sesuatu yang halal pula. Salah satu yang kita bahas, Bang Andi, hari ini adalah berkaitan dengan akad jualah. Kita juga sudah pernah membahas mengenai akad ijarah. Ini akad jualah. Ya, agak berbeda dengan akad ijarah ya, karena di dalam akad jualah ini ya itu meskipun nama pihak-pihak yang bertransaksi itu biasanya ada penyebutan istilah yang berbeda, Bang Andi. Kalau dalam ijarah itu biasanya kita kenal dengan istilah ajir dan mustajir ya. Ajir itu pihak pemberi kerja, mustajir pihak yang karyawan ya atau pihak yang melakukan pekerjaan. Kalau dalam akad jualah ini rukunnya ya ada yang diistilahkan dengan al-ja'il, al-ja'ilu. Al-ja'il itu artinya pihak yang menawarkan, Bang Andi. Atau pihak pemberi penawaran ya, atau pihak yang akan memberikan pekerjaan. Ya, sedangkan pihak kedua ini biasanya kalau dalam fatwa DSN MUI itu disilahkan dengan al-maj'ul pihak yang itu objek dari akad jualah itu adalah pekerja juga ada kompensasi dari pekerjaan itu ya. Tapi itu ya di yang diukur dengan jumlah waktu atau periode yang diketahui. Tapi pekerjaan sesuatu yang ada yang bisa dimaklumi, sesuatu yang bisa dimaklumi oleh pihak yang melakukan kerja. Ya, kemudian dari situ ya dipahami bahwa di dalam al-ja'il tadi Bang Andi itu pihak yang memberikan penawaran itu bisa memberikan penawaran kepada orang yang sudah diketahui ya kepada amilnya pekerja itu ada yang diketahui atau memberikan penawaran kepada masyarakat umum Bang Andi. Masyarakat umum. Nah, kemudian nanti kompensasinya itu akan diterima oleh amil ketika ya amil itu sudah menyelesaikan pekerjaan. Ya, sudah menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan hasil atau biasanya kalau menyerahkan hasil itu ada berita acaranya Bang Andi. Kalau misalnya konteksnya itu adalah review ya, mereview artikel gitu ya atau melakukan suatu review buku ya, misalnya sebagai seorang editor, sebagai seorang reviewer, berita acaranya kemudian pihak amil itu akan menerima kompensasi dari pihak jail ya, dari pihak jail. Nah, masing-masing pihak itu ya disyaratkan itu harus punya kecakapan Bang Andi. Ya, dari pihak
pihak pemberi penawaran juga dia punya disilakan itu dengan suatu kewenangan yang mutlak ya, yang bisa dia lakukan ya berkaitan dengan kepemilikan ya asetnya atau kepemilikan pekerjaan tadi. Ya. Sedangkan pihak amilnya ya tentu dia adalah pihak yang melakukan pekerjaan itu ya dia punya kompetensi di situ, atau bisa juga Bang Andi itu dia bisa wakalahkan kepada pihak lain, diwakilkan kepada pihak lain yang yang mampu untuk melakukan ya. Kalau misalnya di dalam akad itu ya tidak dijelaskan ya secara khusus bahwa pelakunya adalah pihak A misalnya, sehingga pihak A itu bisa mengalihkan kepada pihak lain. Prinsipnya dalam akad jualah itu ya memberikan kelonggaran, ya, prinsip syariah itu memberikan kelonggaran. Ada beberapa pekerjaan itu yang nggak bisa digantungkan dengan waktu. Kalau seperti pegawai gitu Bang Andi, mungkin bisa gajian itu berdasarkan waktu. Tapi ada juga sebagian pegawai ya, contohnya pegawai yang lain contohnya adalah marketing Bang Andi. Marketing itu dia nggak bisa diberikan gaji itu sesuai dengan waktu, tapi dia diberikan kompensasi atas dasar kinerjanya. Natijahnya kinerja itu apa? Dalam hal dia mampu untuk menjual barang atau menjual rumah, misalnya kalau barangnya rumah, atau menjual mobil, ya dia mendapatkan fee ya atau ujroh, atau kalau dalam istilah di dalam akad jualah itu diistilahkan dengan al-ju'lu atau iwat ya. Biasanya kalau nanti ada di situ hasil pekerjaan yang biasanya kita istilahkan dengan natijahnya. Dan kalau kita bicara kontemporer itu sangat banyak nanti Bang Andi. Kita akan berikan contoh kepada mitra GIC, akad-akad yang nggak bisa dipenuhi dengan akad ijaroh, maka syariat itu memberikan kelonggaran. Ya, ada suatu pekerjaan yang nggak jelas, ya nggak jelas ruang lingkupnya, batasannya, mungkin juga nggak jelas waktunya. Ya, kalau di dalam ini Bang Andi, ayat Al-Qur'an itu juga menjelaskan contoh akad jualah. Ya, mitra GIC juga memahami di dalam surah Yusuf Bang Andi di ayat ke-72. Itu para penyeru itu pegawainya dari suatu kerajaan itu mengatakan kami kehilangan piala raja. Ya, kami kehilangan piala raja. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir. Dan siapa yang mengembalikan piala raja itu, maka dia akan beroleh al-ju'lu. Al-ju'lunya itu ya berupa apa? Bahan makanan seberat beban onta. Itu akad jualah yang dipakai di dalam akad tadi. Jadi siapa yang bisa menemukan piala raja, dia akan mendapatkan upah al-ju'lu dalam bentuk suatu yang disampaikan di awal Bang Andi. Ini juga yang perlu kita tegaskan di sini, meskipun pekerjaannya itu tidak jelas ya, tapi kompensasinya harus jelas. Ya, misalnya kalau broker berapa persen? Kalau broker misalnya 2,5% atau makelar misalnya 3%, atau kalau misalnya itu nggak ditentukan ya kita akan kembalikan kepada nilai wajarnya, pada nilai yang berlaku dalam suatu kebiasaan yang ada di suatu masyarakat, sehingga masing-masing pihak akan mendapatkan haknya masing-masing. Itu mungkin dulu Bang Andi pengantar dari saya yang mengantarkan mengenai secara konsep, definisi konsep dari akad jualah dan contohnya. Mungkin nanti akan kita lanjutkan lagi. Saya kembalikan ke Bang Andi. Oke, baik Dok, terima kasih. Saya kembali menyapa mitra JC yang mungkin baru saja bergabung bersama kami, baik di FM 107.7, dan juga kami ingatkan bahwa siaran kita juga dihadirkan bersama di JIC TV, channel YouTube JIC TV. Silakan bantu kami untuk like, share, dan komen, serta subscribe agar kemanfaatan dari kajian-kajian atau program-program yang kami hadirkan semakin meluas tentunya. Seperti hari ini kita sedang membahas seputar akad jualah kontemporer. Tadi Ustadz atau Dr. Kausar sudah memberikan pembuka untuk kita secara definisi, bahwa saya lihat juga bahwa jualah ini sudah ada sejak sahabat ya, sejak
pada masa Rasulullah saja. Dan hari ini tentu kita melihat banyak eh, interaksi kita atau mungkin sebuah pendelegasian. Ternyata kategori jual ini juga memiliki prinsip yang ini berbeda dengan ijaroh gitu saja. Berbeda dengan ijaroh dan tidak boleh disamakan karena secara rukun atau mungkin tadi hukum dari jualah sendiri sudah digambarkan. Kita ingin melihat ke praktik hari ini nih, Dr. Nanang, yang berkaitan dengan uh, jualah ini. Mungkin bisa gambarkan seperti apa nih, Dr. Nanang, jualah untuk hari ini, baik itu bentuk-bentuknya, apakah banyak di jasa atau juga mungkin contoh-contoh lain yang ada dan marak di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, terima kasih Bang Andi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta, Allah sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat ridho ya, dalam segala amal ibadah kita sehingga kita di penghujung awal tahun 2023 ini bisa menjadi insan yang lebih baik dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya, Bang Andi. amin. Dan uh, saudara-saudara Muslim sekalian. Jadi topik kita hari ini adalah jualah gitu ya. Jadi ini memang benar yang dikatakan oleh Ustadz Dr. Kausar ketika disandingkan dengan akad ijarah ini, jualah ini lebih fleksibel begitu Hmm, Bang Andi. Ya, jadi sahabat-sahabat Muslim, pengusaha-pengusaha Muslim dimanapun berada, begitu. Aplikasinya Juala ini memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi kita untuk melakukan akad. Mengapa saya katakan demikian? Karena ya, kalau di akad ijarah itu, ketika kita melakukan akad itu, pekerjaan yang diinginkan atau pekerjaan yang harus dilakukan, terus bagaimana teknis pekerjaannya sampai dengan kriteria pekerjaan itu harus selesainya seperti apa itu harus dijelaskan di awal ya. Sedangkan kalau jualah ini tidak gitu. Kalau jualah ini eh, berasal dari kata janji atau komitmen untuk hmm, memberikan imbalan. Oleh karena itu jualah ini apa namanya itu lebih fleksibel, dia tidak terpengaruh dengan adanya kondisi yang tidak pasti. Jadi mungkin supaya lebih mudah gitu ya, saya memberikan contoh gitu ya. hmm, Jadi kalau misalkan rekan-rekan di Jakarta ini pasca COVID kemarin kita banyak melakukan eh, apa namanya itu semacam perubahan-perubahan strategi maupun penyusunan-penyusunan strategi ya berkaitan dengan eh, adanya COVID. Nah, kemudian di awal tahun 2023 ini kita mau mengembalikan ya mulai start awal lagi dari nol di mana kita sudah mulai bisa menjalankan bisnis itu tidak hanya dari strategi online tetapi juga offline sehingga kemudian banyak rumah-rumah maupun tempat-tempat usaha yang sudah mulai bergeliat dan diisi kembali ya dengan eh, barang-barang gitu ya dengan peralatan-peralatan baik itu di toko maupun di kantornya. Nah, tentu saja proses pengisian kembali toko maupun gudang maupun tempat usaha itu membutuhkan jasa. Nah, seringkali kita mengucap gitu ya kepada pemilik jasa atau orang yang kita kenal, tolong saya dibantu untuk mengembalikan semua peralatan perlengkapan saya yang ada di rumah karena kemarin pada saat COVID kami pindahkan ke rumah, toko kami tutup, kami fokus pada penjualan online. Nah, sekarang kembalikan lagi ke toko saya atau ke rumah usaha saya itu ini nanti akan saya beri upah semuanya kalau sudah dikembalikan mulai ongkos angkut sampai dengan siap barang-barang tersebut berada di toko saya beri imbalan sebesar 10 juta misalkan seperti itu Bang Andi. Nah, ketika itu menggunakan akad jualah, maka ini merupakan apa namanya ya janji atau komitmen iltizam untuk memberikan imbalan ya
atas pencapaian hasil natijah ya. Pencapaian hasilnya apa? Yaitu barang-barang yang tadi ada di rumah dikembalikan, ditaruh ya, perlengkapan-perlengkapan termasuk produk-produk yang mau kita jual itu kembali ke toko. Nah, mungkin dalam praktiknya kemudian itu ternyata apa namanya itu misalkan saja eh, hujan, terjadi hujan lebat. Proses pemindahan barang itu dari rumah ke toko si pemilik itu menjadi terhambat. Ini tidak boleh kemudian dikompensasi untuk memberikan apa namanya reward tambahan begitu. Karena kalau kalau di Cuala ketika sudah dijanjikan saya berinya 20 juta, ya sudah itu 20 juta itu ketika si apa namanya itu pemindah barangnya itu setuju ya itu yang harus ditepati. Nah, inilah kemudian yang bisa memberikan fleksibilitas dari si pemberi pekerjaan begitu. Ini contoh misalkan dalam bidang jasa. Nah, kemudian ada juga saya punya pengalaman Bang Andi ya, misalkan saja kemarin kami baru saja panen apa namanya itu pohon sengon begitu ya Bang Andi ya. Iya, iya. Sengon ini ditanam di satu kondisi sawah. Tentu saja ketika panen itu kan harus dipotong berdasarkan meteran kubik. Nah, itu kita menggunakan jasa potong. Nah, ketika menggunakan jasa potong itu bicaranya cuma seperti ini. Tolong ini saya dipotongkan setiap per meter kubiknya, kemudian sampai kemudian potongan kayu itu naik ke truk. Per kubiknya saya beri harga 200.000. Gitu. Itu akadnya seperti itu akad jualannya. Kemudian dalam kondisinya ternyata begitu Bang Andi, dalam kondisinya ternyata eh, dari lokasi tempat ditanam pohon sampai dengan truk itu tidak memungkinkan untuk diangkut oleh tenaga manusia. Jadi dia harus mengerahkan beberapa motor untuk diangkut, dibonceng, kemudian baru ditaruh di truknya. Ya. Nah, ini juga kemudian tidak merubah akad begitu, karena di akadnya sudah bicaranya adalah per kubik 200.000 rupiah sampai naik ke atas truk. Yang jelas adalah ketika kita menggunakan akad jualan, maka pekerjaan reward atas pekerjaan itu ketika pekerjaan itu sudah dilakukan atau sudah selesai. Nah, itu yang harus kita pahami Bang Andi. Nah, kemudian di akad jualan kontemporer ini juga bisa memberikan kesempatan bagi si apa namanya itu pemilik pekerjaan begitu ya. Yeah. Jadi kalau misalkan saja ya sebagai contoh di sini diumpamakan ya saat ini kan kalau di tempat kami itu Bang Andi di daerah Prigen itu Bang Andi itu memang sulit air Bang Andi karena datarannya dataran tinggi begitu ya dataran tinggi. Nah ketika kemudian kita membangun suatu rumah gitu ya terus kemudian kita memanggil tukang gali tanah untuk mencari air cuma seperti tolong saya ditemukan air yang bersih sampai ketemu air bersih, kemudian saya beri harga 10 juta. Iya, iya. Ini kita tidak punya titik pastinya mau di mana begitu. Hanya perintahnya tolong carikan air bersih, digali sampai keluar bersih, kemudian biayanya adalah 10 juta. Nah, ini juga masuk dalam konsep akad jualah seperti itu. Nah, ketika kemudian si pekerja itu sudah menemukan air bersih, ya, kemudian bisa dinikmati, maka si pemberi pekerja itu harus segera memberikan reward ya, sesuai dengan imbalan yang dijanjikan. Artinya apa? Dari konsep ini kita memahami bahwa memang jualah itu berbeda dengan ijarah. Jadi kalau ijarah itu sangat detail memberikan informasinya, ada kejelasan pekerjaan yang harus dilakukan. Dan apabila pekerjaan itu tidak sesuai dengan kriteria yang diberikan kepada si pemberi kerja, maka pekerjaan itu belum dianggap selesai. Itu Bang Andi mungkin apa namanya dalam praktiknya untuk memberikan gambaran yang singkat bagaimana contoh dari akad jualah itu. Saya kembalikan ke Bang Andi. Baik, baik. Dok, tadi bagus nih ilustrasinya, sederhana. Tadi kan misal kita sebagai al-jail sudah memberikan tugas kepada al-amil,
tadi misal menemukan air bersih dengan eh, 10 juta yang akan kita berikan. Tapi misal setengah perjalanan dia sudah menemukan tapi kondisi air misal tidak terlalu bersih seperti yang diharapkan oleh si Al-Jail. Apakah ada hak eh, atau persentase yang harus kita berikan sebagai Al-Jail kepada Al-Amil yang diberi tugas? Atau gimana? Ya, jadi kalau pada juala itu bergantung pada penyelesaian pekerjaan, Bang Andi. Oke, oke. Begitu ya. Pada penyelesaian pekerjaan. Jadi kalau memang setelah ditemukannya air itu ternyata air yang masih belum bersih, karena memang ada titik-titik air itu yang ketika kita gali itu airnya masih kurang bagus, Bang Andi. Betul itu, Hmm, Bang Andi. Kurang bersih, kadang juga masih ada baunya, begitu ya. iya, Nah, ini kita sebagai apa namanya pemberi pekerjaannya itu bisa melakukan apa namanya itu perintah kembali sampai menemukan air bersih karena memang di akad awalnya itu adalah sampai ditemukan air bersih begitu. hmm, hmm. Ya. Cuman mungkin begini nanti kondisinya dalam praktiknya itu bagaimana kemudian ketika si apa namanya itu tukang galinya itu sudah tidak mampu lagi artinya tidak sanggup mengatakan bahwa mohon maaf Pak saya sudah tidak sanggup lagi sepertinya ini memang usaha saya dengan kemampuan dan pengetahuan saya seperti ini gitu ya Hmm, hmm. dengan hasil yang memang lalu bagaimana ini kaitannya dengan kompensasi gitu ya. Jadi Iya, dalam kompensasi meskipun tadi di awal misalkan saja sudah terucap eh, 10 juta, namun kan 10 juta itu kan untuk pekerjaan dengan air yang bersih begitu. iya. Lalu yang ini bagaimana gitu ya yang ini airnya tidak bersih. Ya, Si tapi dia pemiliknya udah juga usaha gitu ya. menggunakan juga masih ragu-ragu. Tapi Iya, kemudian yang pemilik yang dikasih kerja ini juga sudah merasa tidak sanggup begitu. hmm, iya. Ya, ini tentu saja kan ada penyesuaian berkaitan dengan kompensasi. Begitu ya. Mungkin bisa ditambahkan dengan Ustadz Dr. Kausar, memang ini dalam praktiknya seperti itu, Ustadz. Jadi kadangkala dengan kemampuan yang dimiliki dari si pengebor air itu, Hmm, ya, karena keterbatasannya mereka, sehingga mereka juga merasa tidak sanggup lagi kalau harus menemukan air bersih seperti apa, Ustadz. oke, baik. Eh, boleh kalau Dokter Nanang sedikit memberikan, atau mungkin saya tambahkan sedikit mungkin. Kan bisa saja dibatasi, misal sampai tanggal sekian waktunya harus melaksanakan ini dengan tadi kompensasi sebesar ini. Tapi ternyata dengan waktu yang sudah diberikan, yang dilaksanakan baru setengah perjalanan, tapi mendekat sesuai dengan pesanan. Nah, apakah ada hak untuk mendapatkan, gitu kan, mendapatkan kompensasi tersebut dari pihak Al-Amil, dok, atau harus menunggu selesai dulu? Bagaimana? Baik, Bang Andi, terkait dengan kompensasi. Kompensasi itu kan harus diketahui ya, harus diketahui oleh amil ya, dan bisa diserahkan ya. Kalau misalnya tidak diketahui ya, nggak diketahui maka kembalikan ke nilai wajarnya. Hmm. Kompensasi itu ya bisa berupa sebagian ya, sebagian dari objek pekerjaan ya. Itu kalau misalnya kita menggunakan apa namanya itu akad jual penagihan penagihan utang ya, pada konteks yang lain, pada konteks yang kalau berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan Dr. Nanang ya, maka dikembalikan kepada aturan. Kalau saya sih lebih prefernya kita kembalikan pada aturan ya. Hmm. Kalau Ya. misalnya dalam aturan itu ya disepakati bahwa kompensasi itu diberikan pada saat selesainya kontrak ya, Hmm. maka ketika selesai kontrak baru kemudian diberikan. Atau kalau misalnya kesepakatan itu ada sebagian kompensasi yang dibayarkan di muka misalnya ya, Hmm. ya meskipun belum selesai seluruh pekerjaannya ya,
Ya, karena di dalam kesepakatan diatur itu, ya, maka nanti pada saat pekerja misalnya, Bang Andi, tidak bisa menyelesaikan, maka pemberi penawaran atau pemilik pekerjaan itu bisa menuntut kembali. Ya, jika pekerjaannya tidak direalisasikan, ya, tidak direalisasikan. Ya. Kemudian juga bisa juga pada konteks atau pada kasus-kasus yang lain, ya. Kalau misalnya akad jualah itu ya sudah terjadi, Bang, sudah penawarannya sudah disampaikan dan pekerjanya sudah bekerja, ya, pekerjanya sudah bekerja, maka pekerja itu tidak berhak atas suatu imbalan, ya, sampai ya selesai, ya, sampai selesainya kontrak itu, ya, kecuali bila pihak yang lain itu atau pihak yang memberikan pekerjaan itu menyepakati sebaliknya. Ya, artinya pihak pemberi pekerjaan ya boleh-boleh saja kalau misalnya dia memberikan ya dalam bentuk ya apa namanya upah atau dalam bentuk sedekah atau dalam bentuk apalah istilahnya, ya, yang diberikan kepada pekerja itu meskipun pekerja itu belum selesai. Ya, itu diperkenankan, Bang Andi, karena di situ biasanya klausul-klausul perjanjian itu dalam akad itu bisa agak berbeda, ya, berbeda dengan akad yang sudah diperjanjikan apabila menghendaki lain, ya, dari salah satu pihak misalnya, dari salah satu pihak misalnya, khususnya di sini pihak pemberi penawaran, ya, pihak pemberi penawaran ya dengan kebaikannya, misalnya dia ingin memberikan ya ongkos lelahnya atau apa, sudah diupayakan, sudah dari pagi sampai siang sampai sore ternyata nggak ketemu untuk air bersihnya misalnya, ya boleh kita sebagai pemberi untuk memberikan ya upah lelah lah misalnya, ya, meskipun itu nggak diatur dalam akad, ya. Dan kemudian juga terkait dengan pencabutan akad jualah itu atau selesainya akad jualah itu, kalau misalnya kontraknya sudah disepakati, ya, setelah pekerjaan dimulai, ya, tapi pembatalan itu bisa juga dari pekerja, Bang Andi. Pekerja misalnya membatalkan gitu, ya, pada saat sudah akad kemudian dia membatalkan setelah dia melakukan pekerjaan, ya dia tidak punya klaim juga terhadap pemberi penawaran, kecuali bila ya mereka menyetujui hal yang sebaliknya, gitu kan. Jadi misalnya pihak pemberinya sudah saya berikan ongkosnya, ongkos upah tukang misalnya dalam satu hari berapa gitu, ya, 200.000 atau 150.000 saya berikan misalnya kalau per orang, kalau berapa orang yang bekerja, ya, nah itu aja misalnya, ya, apa namanya itu agak berbeda dengan kontrak di awal gitu. Karena kontrak di awal nanti kalau sudah selesai itu semuanya dikembalikan ke pihak yang melakukan akad, Bang Andi. Itu mungkin, Bang Andi. Ya, artinya boleh, Dokter Nanang, ya. ya, boleh dibatalkan oleh salah satu pihak ya untuk berakhirnya sebuah kesepakatan di antara tadi si pemberi tugas, ya. Oke. Ini yang membedakan dengan ijaro, ya, Dok. Kalau ijaro kan ada ijab dan juga ada kobul gitu kan. Kalau di apa namanya? Kalau di jualah sepertinya hanya ada ijab tapi tidak ada kobul. Bagaimana itu, Dokter Nanang? Mungkin bisa sedikit gambarkan. Ya, jadi kalau di juala ini Bang Andi ya memang itu tadi berbeda dengan ijaroh ya kan. Jadi kalau ijaroh ini memang hal yang diakatkan itu harus dijelaskan di awal gitu, Bang Andi, ya. Iya. Jadi termasuk rincian pekerjaannya, terus kapan selesainya seperti itu. Nah kalau di apa namanya ini juala itu kan sebenarnya janji atau komitmen untuk memberikan imbalan gitu ya, Hmm. tertentu atas pekerjaan atau suatu pekerjaan yang sebenarnya itu tidak tidak apa namanya yaitu tidak bergantung pada sesuatu yang muncul karena faktor-faktor ketidakpastian ya. Faktor-faktor ketidakpastian itu ya salah satunya tadi yang paling mudah itu terkait dengan cuaca, terkait dengan perubahan harga begitu.
Nah, yang jelas kalau kita menggunakan akad ju'ala itu, Bang Andi tadi ya, saya melengkapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Kausar adalah bahwa ketika akad yang kita sampaikan antara si pemberi pekerjaan dan si penerima pekerjaan atau yang melakukan pekerjaan, ketika itu tidak sesuai dengan kontrak awal begitu ya, maka reward atau imbalan yang diserahkan kepada si pekerja itu adalah sedekah hukumnya. Jadi tidak bisa dituntut atau diminta untuk mentaati sesuai dengan kontrak. Mengapa demikian? Karena memang penyelesaian pekerjaannya belum selesai. Gitu ya. Seperti tadi kalau kondisi air gitu ya kan, kontrak pekerjaannya adalah tolong saya dibantu untuk mencarikan air bersih. Ketika air itu sudah keluar, kemudian bisa kami gunakan, maka akan saya bayar 10 juta. Namun dalam realitanya ternyata si penggali ini kesulitan gitu ya, dan dia tidak mampu memberikan pemenuhan terhadap kontrak. Nah, lalu bagaimana? Apakah kemudian tidak kita berikan imbalan? Rasanya sepertinya kok nggak pas begitu ya. Maka kemudian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Kausar, kontrak itu bisa kita sudahi, namun apa namanya tuntutan terhadap reward yang kita janjikan dalam akad tadi itu tidak bisa kita berikan. Kenapa? Karena memang dalam kontrak itu belum selesai, ya, yaitu munculnya air bersih. Lalu bagaimana? Ya uang yang kita berikan adalah sebagai pengganti uang lelah. Nah, besarnya uang lelah ini adalah bergantung kepada kesepakatan dan keikhlasan dari kedua belah pihak. Utamanya adalah kepada si pemberi pekerjaan begitu. Karena si penerima pekerjaan ini tidak bisa menuntut, oh kalau saya diberikan segini kurang, ini karena kan saya sudah mengerjakan 2/3 atau 3/4 atau 1/3. Tidak bisa seperti itu kalau dalam akad jual. Makanya kemudian dalam beberapa praktik itu biasanya akad jual itu juga bisa memberikan kelonggaran dari sisi waktu gitu ya Bang Andi. Dari sisi waktu, dari sisi kondisi, yang paling penting adalah bagaimana kemudian tujuan yang diinginkan dari capaian pekerjaan itu tercapai. Misalkan ya air bersih, bagaimana air bersih itu memang betul-betul bisa tercapai. Atau misalkan saja kita menemukan sampai dengan barang itu ketemu, ya sampai barang itu ketemu begitu. Jadi tidak ada batasan-batasan yang kemudian itu nantinya akan apa namanya menyulitkan si pekerja itu sendiri. Namun demikian juga tetap ya tetap batasan waktu itu harus diberikan begitu ya. Namun melihat dari sifat dan karakteristik pekerjaan yang kita berikan kepada si pekerja. Itu Bang Andi, berbeda sekali dengan ijarah ya. Kira-kira seperti Iya, itu. oke. Dokter Kausar, ini kan kita tadi pakai standar AAO IV, Accounting Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Di dua pertemuan terakhir kita pakai standar ini. Bisa nggak sih dok sedikit jelaskan AAO IV itu apa sih sebenarnya? Standar apa yang terus bagaimana dengan Indonesia sendiri dengan standar itu? Baik, Bang Andi. Ini standar yang internasional ya, Bang Andi. Ya. Standar yang disusun oleh para ulama. Jadi para ulama yang tergabung di AOIV ini yang pusatnya di Bahrain. Ini standar syariah ya yang dihasilkan. Selain itu standar akuntansi ya dan standar audit. Ya, standar audit. Standar akuntansi itulah yang diacu oleh teman-teman kita di DSAS ya Dewan Standar Akuntansi Syariah ya dalam menyusun standar akuntansi syariah. Pernah kita bahas standar akuntansi syariah tentang murabahah, tentang standar akuntansi syariah tentang salam, tentang istisna, itu mengacunya kepada standar akuntansi syariah yang ada di AUV ini. Ya, termasuk tentunya adalah fatwa di ASN MUI. Dan untuk standar syariah yang diterbitkan oleh AUIV ini, itu kalau kita lihat apa itu standarnya itu sangat detail Pak Nandi, sangat detail. Itu lebih kalau saya lihat lebih lengkap daripada fatwa DSN, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan saya rasa
fatwa-fatwa kita yang ada di DSN MUI itu mengacunya kepada fatwa-fatwa yang ada di AOIV. AOIV ini kalau saya cermati itu sudah fatwanya itu sudah ratusan Bang Ali. Sudah banyak diterbitkan oleh para ulama yang ada di sini. Sedangkan di kita itu ya kalau saya baca itu masih sekitar 130-an. Saya rasa nanti akad-akad kontemporer yang lain yang belum terwakili di DSN MUI itu lambat laun akan ditambahkan terus dengan mengacu kepada akad-akad yang ada di AOIV ini. Dan belum banyak Bang Andi, belum banyak pembahasan ya seputar akad-akad yang ada di AOIV ini. Nah, padahal ini merupakan standar internasional yang dipakai oleh banyak negara Bang Andi, banyak negara, termasuk negara-negara Timur Tengah gitu ya, negara-negara Timur Tengah, negara-negara Afrika ya. Itu banyak yang sudah mengadopsi ya akad syariah atau fatwa-fatwa syariah yang ada di AOIV ini. Ya, karena lengkap mulai dari ruang lingkup, ya ada definisi atau konsep dari masing-masing akad, ya dijelaskan akad ini hukumnya boleh atau hukumnya disyariatkan dengan menggunakan acuan apa. Kemudian juga tentu di situ bicaranya juga terkait dengan rukun dan syarat-syaratnya. Ya, kemudian sampai kepada mahalnya objeknya, pekerjaannya harus jelas, kemudian kompensasinya. Ya, kemudian bagaimana akad jualah itu berakhir dan apa bedanya akad jualah itu dengan akad ijarah itu dijelaskan. Yang itu sebagiannya belum dijelaskan di dalam fatwa DSN. Ya, termasuk Bang Andi yang tadi disampaikan Dr. Nanang juga ya, contoh-contoh faktual yang kontemporer ya, seperti misalnya penagihan hutang ya, eksplorasi air tadi ya. Kemudian juga akad jualah yang berkaitan dengan broker, Bang Andi, pialang ya, pialang atau broker atau maklar itu masuk akad jualah ternyata. Termasuk juga penemuan Bang Andi, penemuan dan desain yang biasa kita istilahkan dengan merek dagang, paten. Ya, siapa yang menemukan paten maka dia mendapatkan kompensasi. Ya, pemberi penawarannya bisa dari tentu sertifikat haki atau mungkin sertifikat paten atau mungkin dari institusi pendidikan atau yang lain industri dan yang lain yang membutuhkan itu kemudian mendapatkan kompensasi. Itu adalah contoh-contoh kontemporer Bang Andi dari termasuk yang juga pernah saya dan beberapa teman lakukan ya, termasuk Dr. Nanang juga dalam hal misalnya kita mempunyai hak atas kekayaan intelektual, kita melakukan review Bang Andi, review buku atau kita penyusun buku mendapatkan reward ya, atau yang mudah aja Bang Andi misalnya kalau kita melakukan ujian tugas akhir ya, kita sebagai penguji itu ya didasarkan pada akad jualah bukan akad ijarah. Akad jualah karena nggak tergantung pada waktu, tapi tergantung pada kinerja. Ada bukti kinerjanya. Dan sebagian besar Bang Andi itu bisa kalau dengan akad ijarah tidak memungkinkan, maka digunakanlah akad jualah. Saya rasa ini akad yang bisa pilihan akad yang bisa digunakan oleh para pebisnis dalam mengembangkan model bisnisnya. Itu mungkin Bang Andi tambahan dari saya. Ya, satu lagi tadi yang belum saya tanyakan, berarti jualah itu tidak boleh kita ingin menerima imbalan terlebih dahulu sebelum melakukan dan berakhir dengan kesepakatan ya dok ya, berbedanya dengan ijarah tadi. Ya betul, itu salah satu yang membedakan dengan akad ijarah ya. Kalau akad ijarah ya itu memang biasanya itu ada yang dibayarkan di awal kontrak ya atau di awal bulan, ada yang dibayarkan di akhir bulan. Tapi kalau akad jualah itu ya umumnya ya itu bisa dibayarkan kompensasinya di akhir dan tidak diperkenankan ya untuk melakukan pembayaran di awal, kecuali kalau memang disepakati dalam akad tadi yang kita sampaikan Bang Andi, kalau dibayarkan ada sebagian pekerjaan sudah diselesaikan bisa dibayarkan di separuh misalkan ya, kemudian ketika sudah
apa namanya itu sudah pada akhir akad ternyata tidak terpenuhi kinerjanya, maka dia punya hak kembali untuk mengambilnya. Ya. Tapi prinsip dasarnya seperti itu. Prinsip dasarnya tidak boleh kita misalnya dalam akad jualah itu menarik uang di awal. Biasanya kalau untuk maklar atau jasa jasa jual beli rumah gitu ya, ada perusahaan jasa atau pialang rumah atau yang menjualkan rumah itu ya. Jadi akadnya itu ya seharusnya pembayaran kompensasinya itu ya kalau sudah terjual rumahnya, bukan kompensasi yang dilakukan secara bulanan. Ya. Seperti itu Bang Andi. Oke, baik. Terkait dengan Dokter Nanang, Dokter Koser, kita sudah hampir 60 menit membersamai Mitra GIC di topik hari ini tentang akad jualah kontemporer standar AAOIP. Ya, ada satu titik yang sepertinya harus kita tekankan kembali pemahaman dari pertemuan kali ini. Bagaimana si pemberi pekerjaan, si penerima pekerjaan, ada kompensasi, kapan itu dibatalkan, kapan harus dimulai, dan bagaimana kompensasi itu diterima atau kisaran jumlahnya pun uh, tidak seperti apa yang diakadkan di awal. Nah, apa yang dipesankan oleh Dokter Nanang dan juga Dokter Kausar untuk tadi pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan dalam hal akad jualah sebagai uh, catatan akhir di perjumpaan kita hari ini. Dokter Nanang, silakan dok. Ya, terima kasih Bang Andi. Jadi sebagai catatan akhir ya, diskusi kita hari ini ada tentang jualah. Seringkali kita itu sebenarnya sudah melakukan praktik-praktik akad jualah, cuman kita nggak memahami bahwa itu adalah termasuk akad jualah. Ya. Kita memberikan janji untuk suatu pekerjaan dan kemudian memberikan janji atas imbalan ketika pekerjaan itu selesai. Itu ternyata sering kita ucapkan sebagai contoh, misalkan tolong antarkan barang ini ke rumahnya si A, nanti kalau sudah sampai di sana kamu saya beri imbalan 50.000. Itu sebenarnya adalah mudahnya ya contoh dari akad jualah. Nah, dari diskusi kita hari ini adalah yang bisa kita petik bahwa komitmen kita untuk selalu menyebarkan nilai-nilai syariah dalam transaksi dan hubungan muamalah kita sehingga kita menjadi lebih paham kaidah-kaidah syariah mana yang bisa kita lakukan dengan baik sehingga transaksi kita, hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan Allah itu selalu mendapatkan pahala sesuai dengan ridho Allah. Itu Bang Andi sebagai catatan akhir. Ya, terima kasih Dokter Nanang. Dokter Kausar. Baik Bang Andi, untuk pembahasan kita Mitra GIC yang berkaitan dengan akad jualah, jadi masing-masing pihak itu memiliki hak dan kewajiban. Ya, tentu dari pihak jailnya, pemberi penawaran, atau dari pihak amilnya, ya masing-masing harus mengetahui hak dan kewajibannya. Ya, kalau misalnya pihak amilnya sudah melakukan pekerjaan, maka itu hak amil untuk memperoleh kompensasi, sehingga wajib ditunaikan oleh pihak jail. Demikian pula ya kalau misalnya pihak jail ya itu dia juga memiliki hak dan kewajiban pula ya, dia berhak untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang terbaik lah, hasil pekerjaan terbaik. Di masing-masing itu tentu amanah dengan hak dan kewajibannya ya, harus ditunaikan ya sesuai dengan porsinya masing-masing ya, sehingga akad itu memberikan kemanfaatan ya baik kepada jail ya maupun kepada pihak amil ya, sehingga pihak amil yang beroleh kompensasi ya kompensasinya itu berkah ya untuk diri dan keluarganya dari pekerjaan yang halal. Demikian pula pihak pemilik pekerjaan atau pemberi penawaran dia akan beroleh manfaat dengan dia mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian Bang Andi yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan ringkasan dari akad jualah. Saya kembalikan ke Bang Andi. Baik, terima kasih Dokter Nanang Sonaji. Terima kasih Dokter Kausar Rija Salman, pengasuh tetap program Bincang Bisnis Muslim hari ini. Dan inilah akhir perjumpaan kita, Mitra JC. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa kalau Anda ingin kembali menyaksikan bersama dengan keluarga tercinta, orang-orang terdekat Anda, agar kita memiliki pemahaman yang sama berkaitan dengan akad jualah kontemporer,
Silakan Mitra bisa kembali bergabung atau nonton lagi di channel YouTube kami GIC TV. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kemanfaatannya semakin meluas tentunya. Inilah perjumpaan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.